dia hanya ingin nikah dengan kita, gimana? Jadi begini Pak, dikatakan begini, Tuhan Yesus katakan, ya ini Alkitab katakan, iman muncul atas pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Nah, saya bisa kasih aja juga Pak contoh 2 Petrus 3:15 kalau kita tidak salah, nanti dikonfirmasi, bunyinya begini. Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana ada yang memberitakannya kalau kamu sendirian tidak mau memberitakannya? Jadi Tuhan itu bekerja apa dengan cara yang ajaib. Tidak menutup kemungkinan Pak, gitu kan? Misalkan kalau dia memilih, oke lah saya menikah. Saya menikah dengan ini Kristennya cara Kristen. Dengan cara Kristen lalu saya walaupun dia tidak percaya, tetapi demi cinta dia menikah. Nah, di situ ketika dia menikah dia memberkati dan pemberkatan di Kristen tadi kan jelas apa yang disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ketika walaupun dia tidak percaya, tetapi dia memberikan dirinya dipersatukan oleh Tuhan, sampai kapanpun manusia tidak bisa memisahkan hanya maut. Nah, dan kami orang Kristen itu percaya Tuhan kami itu hidup, Tuhan kami mampu. Jadi ini ini berbicara konteks agama, yang berbicara juga ada mujizat. Jadi tidak menutup kemungkinan juga Pak, Tuhan bisa membuat dia dari pernikahannya itu, Tuhan memilih dia dan membuat si wanita ini menjadi orang percaya. Jadi banyak hal yang dikerjakan Tuhan. Masalahnya untuk yang seperti Kak Grateful tadi katakan, berbicara soal peningkatan tidak terlepas dari pemberkatan. Di dalam pernikahan Kristen yang tidak dilakukan dengan pemberkatan adalah sina. Hidup di dalam sina sampai mati. Iya betul. Jadi begitu Pak. Ya boleh saya bernarasi teman-teman? Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Fadol. Ya memang gini, apa namanya komitmen ya. Kalau kita merujuk kepada pernikahan atau perkawinan ini kan butuh komitmen ya. Kalau kita berkomitmen harusnya memilih yang seiman. Itu kan namanya komitmen ya. Sesuka-sukanya kita dengan pasangan, misalnya, wih ini sesuai tipe saya nih. Tetapi kita harus ingat bahwa komitmen itu harus dikedepankan. Gitu. Kalau komitmen kita harus seiman. Maka yang pertama kali ditanya itu apakah dia seiman atau tidak. Gitu. Kalau dia tidak seiman, ya sudah tinggalkan. Itu namanya komitmen. Gitu. Kecuali kalau hanya ingin senang-senang aja, gitu ya. Ingin ya udahlah jalani aja dulu. Nah itu berarti dia udah nggak punya komitmen. Ya kalau pembicaraannya hanya ya udah jalanin aja dulu, siapa tahu dia nanti ikut aku atau aku yang ikut dia gitu. Itu namanya udah nggak ada komitmen gitu. Ini masanya kalau komitmen itu harus gitu. Kalau tujuan kita di dalam jenjang pernikahan. Gitu. Terus kalau kita berbicara karena saya Kristen, maka saya akan berbicara tentang Kristen. Ya. Di dalam kekristenan, ya, yang namanya surat pernikahan ya, catatan sipil itu harus ada surat pemberkatan gereja. Yang namanya surat pemberkatan gereja itu harus ada surat baptis. Nah artinya bahwa itu harus sesama Kristen. Itu tanpa ada surat baptis maka mustahil bisa dilakukan pemberkatan gereja. Begitu. Nah, jadi syaratnya laki-laki dan perempuan harus sama-sama Kristen. Kenapa? Dalam prosesi pernikahan pemberkatan kekristenan itu mereka mengucapkan ikrar atau janji ya. Calon suami istri ini mereka mengikrarkan janji untuk saling setia. Artinya bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan komitmen ini tadi loh. Yang diucapkan antara laki-laki dan perempuan diucapkan untuk hidup saling setia, baik susah, baik senang, baik sakit, baik sehat, baik kaya, baik miskin. Ya, mau nggak punya anak atau punya anak nantinya, tetap harus setia, berkomitmen untuk hidup bersama, hanya maut yang memisahkan. Nah, setelah diberkati selesai, tanda tangan semua ya, tanda tangan pendetanya, tanda tangan saksi-saksinya di situ di dalam akta pemberkatan nikah.
Nah, akta pemberkatan nikah ini adalah salah satu berkas yang dibutuhkan di dalam catatan sipil menjadi akta pernikahan. Nah, seperti itu. Makanya pentingnya kenapa harus eh, seagama, karena memang negara kita diatur di dalam soal agama. Begitu teman-teman. Itu pentingnya. Jadi dengan komitmennya memang harus komitmen. Jadi garis besarnya hanya dua pilihan, putus atau lanjut dia ngikut kita, itu aja jalannya. Betul nggak? Ya, Poinnya- balik lagi ke komitmen. Kalau Anda memang ingin berkomitmen punya pasangan yang benar, seagama, benar banget. ya sudah, carilah yang seagama. Kalau tidak ya Ada terserah Anda gitu aja. Cuma dua, putus lanjut di Oke, boleh. kamu keluar. Iya, Saya itu. kasih ayat, Pak. Saya izin kasih ayat ya. Jadi kalau kita baca dalam Matius 19 itu kan berbicara tentang perceraian. Gitu kan. Nah, tapi kalau kita lihat konteks ayat ke-12 bunyinya begini, Pak. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ini mungkin berbicara orang cacat, Pak ya. Nah, lalu ada lagi bunyinya begini. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Gitu kan, oleh karena kerajaan surga ini berbicara tentang pastor-pastor gitu kan, dan sebagainya. Lalu ada yang begini lagi, Pak. Dan ada orang yang ini nih. Mana nih? Demikian. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Nah, konteks dijadikan oleh orang lain ini kan maknanya luas, Pak. Dia tidak kawin karena dijadikan oleh orang lain. Entah itu mungkin karena cintanya, mungkin Tuhan panggil duluan, Pak kan? Lalu dia memilih tidak menikah lagi karena dia tidak bisa mengganti cintanya, ataupun dalam konsep yang Bapak katakan tadi, wanitanya tidak mau berkomitmen dengan dia, tetapi dia sangat mencintai wanita itu. Lalu dia memilih tidak kawin. Daripada dia berbuat dosa, dia memilih tidak kawin. Jadi sudah dijelaskan dalam Alkitab, Pak. Jadi konteks-konteks ini kita menjelaskan. Dan orang yang mengikuti Tuhan itu kan Tuhan memberikan janji, gitu kan? Kamu akan mendapat yang biasa dilakukan framing untuk dari agama di luar Kristen ya, bahwa orang Kristen dijanjikan 100 istri. Itu bukan berbicara kita disuruh kawin 100 istri, tapi kita diberikan janji bahwa kita akan mendapat mungkin istri-istri rohani gitu kan, orang-orang yang bisa seperti istri kita, yang bisa melihat kita dan sebagainya. Jadi ada janji-janji Tuhan. Yang penting satu, Pak, tidak ada konsekuensi yang benar dalam hal berbuat dosa. Itu dulu garis bawahi. Jadi tidak ada alasan untuk berbuat dosa. Di situ, Pak. Jadi memang Alkitab itu tegas terhadap perbuatan dosa. Tidak ada konsekuensi bagi perbuatan dosa. Tidak bisa, lakukan dosa karena ini nggak apa-apa. Mungkin karena begini dosa itu bisa dilakukan. Tidak. Dosa tetap dosa. Makanya semua orang butuh yang namanya apa? Juru selamat. Karena semua orang tidak bisa membawa dirinya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kembali ke Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Gitu, Pak ya. Jadi mau Bapak beralasan karena apapun, dosa tetap dosa, dan terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Itu titik, Pak. Tidak ada koma di situ. Iya, nanti endingnya tinggal pilih saja mau nikah secara gereja atau menikah secara yang agama lain. Itu saja sih intinya. Itu aja yang tinggal dipilih. Ya, jadi sedikit menambahkan Pak Van Justin, saya mau menanggapi tentang Pak Van Justin tadi bilang kalau misalnya nikah beda agama baru salah satunya pindah. Itu sebenarnya ditentang oleh undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 1974 mengatakan bahwa pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Jadi gimana caranya pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran agama masing-masing pihak kalau dilakukan pernikahan beda agama seperti yang Pak Van Justin bilang, pasti ada salah satu yang tidak dilakukan. Misalnya yang tadi Pak Sila bilang kalau di gereja itu harus dibaptis dulu baru diberkati. Gimana mau dia bisa dibaptis kalau dia nggak mau income dulu ke dalam agama Kristen seperti itu? Iya, makanya di dalam pernikahan, dalam proses akan ya mau pernikahan ya, itu yang ada namanya konseling pernikahan gitu. Konseling yang akan masuk dalam pernikahan. Ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi macam-macam sih ya, tergantung ini denom gerejanya. Nah di situ kan dalam penguatan
pengetahuan tentang perkawinan atau pernikahan di dalam kekristenan. Nah, otomatis jelas pasti yang diajarkan di situ adalah tentang ayat-ayat firman Tuhan dan ajaran-ajaran gereja, kan gitu. Jadi kalau tidak Kristen atau bukan Kristen kan nggak mungkin, gimana bisa gitu. Nah, jelas pasti kalau memang itu belum Kristen, ya jelas nggak apa-apa. Itu juga akan masuk dalam katekisasi. Ya, katekisasi dan sebelum pernikahan maka dia akan dibaptis dulu. Nah, artinya bahwa masuk Kristen, kan intinya gitu. Meskipun yang di luar di luar ya, meskipun di luar itu pun juga sama gitu. Dalam contohnya ijab kabul ya. Dalam ijab kabul kan juga mengucapkan kalimat syahadat. Kan gitu. Nah, artinya bahwa kalau mengucapkan itu ya berarti kan sudah masuk muslim. Otomatis sudah masuk muslim. Jadi artinya dalam pemberkatan baik dalam Kristen maupun Islam misalnya ya sebelum ucapan ijab kabul itu tadi, ya artinya ya harus seagama. Itu intinya kalau memang mau berkomitmen untuk menikah. Tetapi kalau untuk ingin just pacaran saja, ya terserah, mau beda agama, mau pacaran satu, mau punya pacar 2 atau 3 ya silakan, karena tidak ada komitmen gitu. Iya, contoh seperti yang Mr. Sila katakan kan, misalkan saya kasih contoh nih Pak ya, saya punya calon ini beda agama, lalu saya berpikir, karena mungkin keluarga dia keras ini kan, saya berpikir ya udah, Betul. saya menikah beda agama aja, tapi saya pakai caranya dia gitu kan, Yap. nanti baru lama-lama saya Kembali. bawa dia ke Kristen. Itu apa, dengar Tuhan Yesus katakan begini, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapa. Cara hal itu saya telah menyangkal Yesus. Itu saya sedang menyangkal Yesus, dan itu adalah dosa menghujat Roh Kudus, karena saya tahu kebenaran hanya dalam Yesus Kristus, tetapi saya karena kedagingan saya menyangkal Yesus, saya menghujat Roh Kudus, dan itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Itu Tuhan Yesus katakan jelas Pak. Jadi siapa menyangkal aku, ya jadi nggak bisa Pak, nggak bisa dia, kalau nggak gini ya, betul ya seperti abang katakan tadi, keluarganya keras nih, bapaknya keras nih, nggak mau anaknya murtad, terus kita mualaf dulu nih, baru kembali nanti ke Kristen, itu berdosa ya, nggak boleh. Dosa Pak, itu dosa. Kan Tuhan Yesus katakan jelas kan, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku. Itu jelas Pak. Dan Tuhan Yesus katakan langit dan bumi bisa berlalu, tapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Jadi perkataan Yesus penyangkalan itu tetap sampai selama-lamanya kekal. Gak ada konsekuensi di situ Pak. Jadi itu jelas Pak. Jadi jalan satu-satunya yaitu waktu masih pacarannya Bapak perkenalkan Yesus. Bapak ini pelan-pelan, kalau dia belum percaya Bapak tunda nikahnya dulu toh. Kan ada banyak jalan keluar sebenarnya. Tapi kenapa ada orang yang bisa nikah beda agama? Kan ada beberapa contoh kasus, itu kenapa bisa Pak? Ya mereka nggak Bisa, baca belum kitab. itu diperbolehkan. Gini loh. Iya, Iya, gini ya. itu kan- Bisa, belum tentu itu benar di hadapan Tuhan, Justin. Oke. Justin. Oke. Iya, bisa di mata manusia, bisa dilakukan manusia, tapi tapi kan belum itu- tentu itu benar di mata Allah. Tapi itu kan melalui Begitu. pemberkatan nikah kan? Iya, apa yang dilakukan manusia ini apa sih yang nggak bisa ku bilang? Tapi sesuai nggak? Benar nggak di hadapan Tuhan? Itu loh yang jadi pertanyaan. Makanya Matius 7 katakan banyak orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam masuk ke dalam neraka. Padahal mereka mengatakan, ya Tuhan, kami berbuat demi namamu, kami khotbah demi namamu, kami melakukan mujizat demi namamu. Banyak orang yang mengabarkan tentang Yesus, tetapi mereka menutup mata demi kedagingan, yaitu gitu kan. Misalkan saya tidak menyalahkan siapapun ya, saya tidak menyalahkan pihak siapapun. Contoh nih, saya sendiri adalah seorang pendeta. Saya sudah tahu bahwa pernikahan beda agama itu tidak boleh, tetapi karena ada faktor-faktor tertentu saya memperbolehkan, gitu kan, dan saya memberkati dia. Loh, itu yang Matius 7 tegaskan Pak. Jadi kalau kita bahas konteks pernikahan, kita tidak boleh melupakan konteks-konteks Alkitab tentang hal yang lain yang mengatakan yang berbicara tentang dosa itu. Tidak boleh hilangkan Pak. Soalnya begini Bang, saya punya contoh kasus ya. Sebentar Justin, aku boleh ikutan nggak ya? Aku boleh ikutan diskusi ya teman-teman. Aku nggak setuju sama juragan Empang ini. Maju kali muncungnya.
Kalau seandainya, ya aku buka dulu jubah hostnya ya sebagai seorang ateis yang tidak mengerti. Jadi mungkin aku ada pertanyaan dan mungkin bisa bantu dijelaskan gitu ya. Jadi gini, Uco, umur cukup otak kurang. Canda. Kalau dibilangkan bahwa Van Justin dalam ceritanya bahwa mungkin dia akan berpindah agama atau dia akan dengan cara apapun, tetapi pada akhirnya dia pengen balik lagi kepada Tuhan Yesus seperti itu. Dan juragan mengatakan nggak boleh itu bla 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 bla. Wah, ini kaum Farisi ini apa gimana nih udah ngelarang-larang. Coba bantahannya, karena Tuhan Yesus sendiri bilang jangan ngelarang-ngelarang orang itu yang pengen datang dalam namaku. Coba Grateful buka Markus ya, buka Injil Markus pasal 10 ayat 14. Biarkan firman berbicara. Coba Markus, buka Markus 10:14. Di situ dibilang, Yesus bilang kok, jangan menghalangi, biarkan anak-anak itu datang padaku. Ini siapa juragan empang? Tiba-tiba Justin pengen pulang kepada Tuhannya dilarang-larang. Kayak mana itu? Kok pikir Tapi ini ya, dipajak Sambo? sama gitu. halnya juga gini, host. Sama halnya dengan, oh iya sih melepas jubah hostnya ya, oke kita gas aja. Ya Jadi betul, gini, betul, gas saja. iya, Tapi tunggu, Grateful buka datanya dulu, ditunjukin dulu. Markus Karena berapa? Markus berapa? pasal 10 ayat 14 Tuhan Yesus bilang waktu itu kan anak-anak pengen datang ya, terus rasul-rasulnya tuh melarang. Yesus bilang biarkan anak-anaknya datang padaku. Dan kalau kita lihat secara teologi skriptura dalam aturan gereja, hukum kanon akan saya hadirkan sebentar, bahwa gereja itu tidak pernah melarang siapapun kembali kepada gereja, keimanan gereja, kecuali misalkan ada kejadian khusus untuk para pelayan gereja yang mengalami ekskomunikasi. Ekskomunikasi ini misalnya pada orang-orang Katolik, pada pastor-pastor yang melanggar kaul kesucian, misalnya berzina selama menjadi pastor dilarang. Dalam istilah ortodoksial itu juga ada ekskomunikasi. Nah, itu tidak boleh. Saya kurang tahu kalau dalam kekristenan pendeta itu bagaimana, karena kan menikah ya. Nah, itu ada tuh ekskomunikasi. Tetapi umat secara umum tiba-tiba dilarang untuk datang pada Tuhan Yesus. Kayak mana juragan ini? Ku tepak besera ginjal kau nanti. Oke, Bercanda ya, bisa silakan. dijawab. Boleh dijawab Pak ya. Kita baca dulu, dibaca dulu. Oke, Takutnya iya. nanti aku ngarang gitu, silakan. Silakan dibaca dulu, dibaca. Ketika Yesus, oke, kita firman ya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah pada juragan empang dan berkata kepadanya, biarkan biarkan Van Justin datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Tuh, ditambah lagi, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Udah. Oke, Ini Pak, yang saya- ini penting ini. Ini penting loh. Aku Ya, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ya itu kan dalam Jadi- kasus Justin dia pengen balik lagi nyambut. Ini Yesusnya belum larang, belum ngebentak dari langit, tiba-tiba juragan empang ngelarang loh. Iya Udah Pak, kayak ini udah kayak zaman aku kuliah dulu, ibu kos aku ngelarang-larang aku, padahal kan teman kampus aku yang cewek cuma pengen diskusi biologi di kamar gitu, dilarang gitu. Silakan. Iya Pak, saya jawab ya. Jadi begini, Ya, pertama monggo, saya silakan. ambil ayat dulu ya, Yesaya 45 ayat 23 bunyinya begini. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Itu artinya apa? Firman Tuhan itu kekal, tidak ada kompromi dalam firman Tuhan. Apa yang dia tetapkan itu mutlak. Nah, kalau ayat yang Pak Superboy ambil ini, itu kan konteksnya berbeda Pak. Konteksnya berbeda. Kenapa saya katakan konteksnya berbeda? Di situ adalah ada orang yang mau mendengar tentang firman Tuhan. Ada orang yang mau datang ke Yesus. Contoh nih, kita buka room Kristen, bahasa Alkitab, lalu ada orang di luar Kristen yang mau mendengar Alkitab, kita nggak boleh larang. Konteksnya situ. Nah, kalau kita baca juga, Matius, jadi Alkitab nggak boleh kontradiksi, Pak ya. Ayat Alkitab itu tidak boleh berkontradiksi. Dalam Matius 33, Yesus berkata dengan jelas, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku. Nah, kalau konteks pernikahan tadi itu sudah konteks penyangkalan, Pak. Bukan konteks mau mendengar firman Tuhan. Nah, jadi konteks penyangkalan. Jadi bukan saya menghakimi, Pak. Saya tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali lagi atau dia akan tetap masuk neraka. Ya, kalau dia kembali lagi itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan jadi hakim. Masalahnya, Alkitab Oke. mengatakan dengan jelas, jangan menyangkal aku. Gitu, Pak. Oke. Jadi Ini saya tekankan di seharusnya penyangkalan ayat itu. yang disampaikan oleh Mr. Boy ya. Seharusnya tentang anak terhilang, bukan itu yang Oh, beda. ditampilkan.
Kalau seandainya semuanya harus saklek kayak gitu, berarti tentang yang tangan kiri tangan kanan, tampar pipi kiri apa semuanya nggak berlaku karena situasional. Oke, bisa aku seperti kasih itu, satu lagi ya, Mr. biar bantannya sekalian gitu, karena kayaknya ini agak ringan bantahannya. Kalau tadi yang dibilang sama Juragan Empang ya, bahwa itu nanti asal tidak menyimpang segala macam. Coba Ibu Grateful ya, dibuka dulu di Matius 19, di Matius bab 11 ayat 28. Kalian nggak pernah tahu dalam proses jatuh cintanya Van Justin dengan perempuannya, kalian tidak pernah tahu seberapa letih lesu dan beban berat yang dia pikul. Kalian hanya sesama manusia yang melihat dari Van kulit. Justin Ya, kalian gak pernah tahu seberapa air mata yang basah di bantalnya. Kalian bukan Tuhan. Kalian tidak pernah tahu letih lesunya Justin, beban berat dia jatuh cinta pada perempuan ini. Coba Kak Grateful buka di Matius 11:28 dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Emang di situ ada tulis khusus Kristen? Gak ada. Jangan ngerusak nama baik Kristen dengan pengkotak-kotakan. Tuhan Yesus datang sebagai keselamatan buat semua orang. Ada amin di room ini. Jangan pengkotak-kotakan. Ini nanti jadi sekte sesat ini. Tuhan Yesus datang buat semua orang. Kecuali memang Justin sudah menolak, menistakan, membuat ajaran baru kayak Malikil dan teman-temannya Canda. Tapi kalau Justin mengakui kesalahannya, dia pengen pulang dalam semua beban berat dan letih lesunya, Tuhan bilang datang. Bahkan Tuhan bilang, aku bakal kasih kelegaan kepadamu. Amin, haleluya. Ya itu ayat itu betul ya. Memang ayat itu tidak hanya untuk orang Kristen, semua yang udah, mau aku betul, datang thank kepada you. Tuhan Yesus. Betul. Tapi kan konteksnya berbeda tentang ini. Ya karena gini ya, kalau akhirnya gini, ya udahlah aku nggak apa-apa mengingkari Tuhan Yesus dulu, nanti toh aku mau balik, itu kan namanya mencobai Tuhan. Kan nggak boleh, mencobai Tuhan Allahmu itu nggak boleh. Karena apa? Karena penyangkalan ini berdasarkan dan secara sadar dan sehat, kan gitu. Itu. Jadi namanya mencobai Tuhan, nggak apa-apa lah, aku bunuh orang dulu, nanti aku bertobat. Nah ini kan konyol namanya. Kalau solusi kalau pakai solusi yang lain, Bang, gimana? Gak ada solusi lain, Justin. Jangan loncat-loncat. Kita kejar ini. Pak Mr. Sila. Bisa seperti itu. Ada bantahan. Pak Mr. Sila, aku terima penjelasannya, tapi ada bantahan lagi. Harap kali ini bantah dalil dengan dalil. Karena gini ya, Van Justin apanya? Ya aku paham, ada bantahan karena kan Bapak bilang, aku ngerti kok. Bapak bilang kalau niat seperti yang tadi boleh, kecuali misalnya ingin mendustai Tuhan lalu pengen kembali lagi, itu kan begitu maksudnya. Aku benarkan, itu aku tidak izinkan. Karena Bro Van Justin mengatakan seperti itu. Benar, ini ada bantahannya. Kan yang Pak Sila dengar itu hanya ya ada bantahan, makanya dengerin, biar kakak ajarin deh, dengerin ya. Kalau tadi kan kakak, Mr. silakan. Iya, jadi tadi kan Mr. Sila bilang yang Mr. Sila dengar dari mulutnya Van Justin. Benar ya? Satu room ini tahu kan? Tapi Mr. Sila tidak tahu isi dalam hatinya Justin seperti apa. Sedangkan siapa yang benar-benar tahu isi hati manusia? Buka Yeremia 17:10. Ada yang bisa buka? Di Yeremia 17:10 Tuhan bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi ya, Mr. Sila cuma tahu dari mulut, tapi Tuhan yang maha segalanya yang tahu isi hatinya Van Justin. Kecuali Mr. Sila mau juga mengajarkan kalau Tuhan. iya katakan iya, kalau tidak juga katakan tidak. Iya tahu, tetapi yang berhak jadi kan untuk pernyataan lalu gini, itu hanya Tuhan. apa yang dipercaya oleh seseorang itu adalah perkataan dan pernyataannya. Tahu, Gitu. tapi Karena kan baik saya manusia. maupun Tapi kita kan begini, berbicara Pak. sesama manusia, bukan berbicara dengan Tuhan. Tapi kan baik saya dan Ini Bapak kan hanya tahu diskusinya dari mulut sesama Justin. manusia. Kita nggak tahu hatinya, Pak. Izin Pak, Ya, izin terserah Pak. mau hatinya Justin seperti apa, yang jelas itulah yang dikonfirmasi atau yang dikatakan oleh Justin. Betul. Kalau kita pun bilang hanya Tuhan yang bisa Seperti menilai. itu. Bapak tiba-tiba jadi playing God nggak bisa, Pak. Premis seperti Gitu. itu tidak bisa dipakai karena seperti apa? Contohnya kalau kita di dalam pengadilan, Dalil mana? yang Datanya mana dipercaya itu untuk pasti ngebantah yang tadi? kesaksiannya. Gitu. Ya data dulu jangan omon-omon, datanya dulu. Loh datanya dulu. Oh, ini diskusi pakai data ternyata. Heeh. Saya bawa data Pak, saya bawa data. Saya batul data silakan. Pak. Dalam kitab Matius. Desila nyari data dulu ya, Matius. nanti baru ngobrol Saya sama Bang kira Boy. hanya ngomong-ngomong saja.
Oh ini room dialektika profesional, namanya udah Mister loh, kelakuannya jangan Mrs dong. Oke. Kak Grateful bisa bantu buka Matius 3:29 nggak? Kata Mister, silakan. Lanjut. Oke. Silakan coba juragan empang yang gak pernah panen gitu karena pelihara lele mati terus gitu. Silakan gas. Iya, Matius 3:29 Kak Grateful. Matius 3:29. Coba dibuka. Matius berapa? Matius 3 ayat 29. Jadi begini Pak, sebelum waktu Pak Grateful buka, jadi orang Kristen itu mereka terlalu Kok Pak Grateful sih? Suaranya udah mirip Agatha loh, masih Pak Grateful. Bu Grateful ini Bu membedakan Grateful, gender aja ya, nggak bisa, apalagi menafsirkan Alkitab. Aduh sedih banget ya. Bedain gender aja nggak. Aku Ayat takut kalau ayat malam- berapa tadi? Iya, Sorry. silakan. Ayat ayat berapa tadi? 29. Ayat 29. Jadi Matius teman-teman berapa? Matius 3 Kak, Matius 3 ayat 29. Jadi Nggak teman-teman ada itu Matius 3 ayat 29. Markus, Nggak Markus ada Kak, Matius Markus, 3. sorry. Iya, mulai panik Bedain soalnya, host Injil udah aja mulai menyerang salah. jadi Kamu panik. jujur juragan empang. Kamu ori atau KW? Kamu susupan kan? Kamu penyusup kan? Ori Pak, ori. Jujur. Aku Ori aja yang Pak. ateis benar loh, penyebutan ayat kitabnya semua aku yang ateis aja. Kamu yang Kristen aja penyusup. Grogi Pak, grogi. Sorry, grogi. Silakan kita lihat dulu ayatnya. Ya jadi begini teman-teman Kristen mereka selalu melihat sisi Tuhan dari Maha Kasih. Mereka selalu menutup mata kepada sisi Tuhan yang Maha Adil. Mereka terlalu fokus ke Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi Alkitab mengatakan murka Allah menyala-nyala seperti api. Nah di ayat ini katakan begini, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun. Jadi ada dosa yang tidak mendapat ampun Pak, selama-lamanya. Nah, apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Seperti yang saya katakan tadi, keimanan itu dia permainkan. Ya saya nanti saya pindah agama dulu lah gitu kan, nanti baru saya balik lagi, itu menghujat Roh Kudus Pak. Nah, dan Yesus katakan Yesus tadi katakan dengan jelas, barang siapa yang menyangkal aku akan menyangkal dia. Itu juga perkataan Yesus. Tapi Nah, kalau jadi gitu, ada Pak, dosa Pak. yang Tapi kalau gitu, Pak. Tunggu dulu, Pak. Ya. Tapi kalau gitu kenapa pendeta-pendeta yang melihat orang yang sudah keluar dari Kristen mengajak kembali? Nggak bisa diskusi begitu. Nanti yang non Kristen dengar nggak bisa begitu. Itu namanya hasty generalization. Fokus saja ayat versus ayat. Kita main sola scriptura sekarang. Gas. Jangan kayak gitu. Untuk juragan empang ada bantahannya. Kak Grateful silakan. Bahkan sebelum Bapak juragan empang yang empangnya kering itu bilang, Alkitab sudah menjelaskan bahwa Allah sendiri itu tahu apakah ada orang yang memang ya melupakan nama Allah atau tidak, apakah ada orang yang menadahkan tangannya pada Allah lain atau tidak. Allah udah tahu sebelum juragan empang tiba-tiba jadi bintang di atas buat ngomong tentang itu. Allah sudah tahu sebelum juragan empang ngomong itu. Allah taunya di mana Superboy? Ibu tolong buka di Mazmur 44 ya, ayat 21 sampai 22. Silakan. Tunjukkan di Mazmur 44 21 sampai 22. Mazmur 44 ayat 21 sampai 22. Silakan. Ya, sebelum juragan empang bilang kayak gitu, di Mazmur sudah ada firman tentang itu. Ya. Jadi biar Kakak Boy bilang ya, Dek juragan empang yang nggak pernah panen. Coba nih Ibu Grateful Daughter juga nunjukin ayat aja. Bu Grateful live jeda loh. Silakan. Sabar Saya Bapak tahu juragan ayat itu, empang, Pak. nanti dibantah ayatnya. Mazmur 44 ayat 21. Ya, aku bacain ya. Agak lamberta lambada ya, lamongan ya. Kok aku jadi bahasa bences. Mazmur 44 ayat 21, Bu. Ya. Betul. Tuh. Seandainya kami melupakan nama Allah kami. Tuh, baca tuh. Duar, jedar. Seandainya Justin merupakan nama Allahnya dan menadahkan tangan kepada Allah jodohnya, jedar. Masakah Allah tidak menyelidikinya? Karena Allah mengetahui rahasia hati. Siapa juragan empang dan nyonya Sila tiba-tiba muncul so ngejudge? Hanya ayat selanjutnya, Pak. Justin yang tahu. Baca ayat selanjutnya Pak. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Nah itu tetap ada penghukuman Pak. Tidak membantah apapun karena itu poinnya. Hanya Allah yang mengetahui rahasia hati. Kecuali sekarang juragan mau mengakui depan banyak orang. Teman-teman, saya juragan empang adalah Allah. Monggo.
Karena baik Bapak maupun saya grateful semua orang di room ini tidak ada yang tahu isi Justin, isi hati saya, isi hati kamu selain Allah. Benar nggak teman-teman? Ada amin? Yang tahu Tapi hanya gini, Allah. tapi gini Yang loh ya, tahu hanya tapi gini Allah. loh Jangan jadi teman-teman. orang Farisi di sini, Tapi ya. tapi gini loh, jangan lupa ya di ayat ini ya, di Yakobus. Oke, 2 orang Ja- tumbang, ja- satu lagi. Sekarang grateful, gas. Kita sholat skriptura, gas. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita sudah mengetahui sesuatu yang benar tapi kita tidak melakukan, kita berdosa, host. Betul, ini Gitu. ayat mendukung saya. Justru Van Justin tahu benarnya adalah kembali pada Tuhan Yesus. Dalam ceritanya dia pengen kembali ke Tuhan Yesus. Siapa Ibu Grateful Tapi kan- tiba-tiba menghalang anak-anak itu ingin datang? Betul. Tapi kan pada Loh, dasarnya kok dia sudah membetulkan pada hostnya? dasarnya loh, enggak gini loh. Pada dasarnya di awal dia sudah mengetahui bahwa nggak boleh loh mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa dilakukan Manusia mencobai? itu bukan tempat yang sempurna. Imannya pasang surut kecuali dia pergi terus. Tetapi ketika Justin berjalan jauh, dia merasakan kehausan. Seperti di Mazmur 23 bilang, ya Justin menyadari Tuhanlah yang membaringkan dia di padang rumput yang hijau. Ya dia pengen balik lagi pada Tuhan Yesus. Kalian bertiga siapa? Trio kwek-kwek. Tiba-tiba ngelarang dia. Dia pengen balik ke Ingat, Tuhan Pak. Yesus kok. Pak ingat ada ayat yang mengatakan juga Siapa jangan kalian? mencobai Tuhan Allahmu. Iya, Tiba-tiba kalau udah jadi tahu trio di awal bacaan kenapa Tuhan. dia masih mau Justin mau melakukan, balik ke Tuhan kecuali Yesus, dia tidak. jangan persulit. Hey, ini yang menjadi masalah Kristen zaman sekarang. Ini kan Bentar, bukan bentar, gitu, ini host. seru juga. Bentar. Abis ini boleh kalian ya. Ini yang menjadi masalah Kristen di zaman modern. Kalian mempersulit orang untuk kembali pada Tuhan Yesus. Kan Mungkin bukan kalian gitu, itu bukan iman. gitu. Bentar. Salah Kalian mungkin framing ini, imannya salah lurus-lurus. Congratulations. Tapi ada orang-orang yang mungkin imannya naik turun. Dia berbuat kesalahan. Tetapi oke, mungkin dia menyangkal, dia berbuat kesalahan. Tapi dia menyesal dan pengen balik gitu loh. Ya sudah, datanglah padaku anak-anakku. Yesus sendiri berfirman Itu mah seperti alasan itu. aja. Itu alasan aja untuk berbuat hal yang tidak sesuai di yang depan. pembicaraan Ibu kita Gretchen dari tahu tadi. dari mana itu alasan? Yang tahu itu Yang Tuhan. pembicaraan Itu kita Tuhan. dari tadi Jangan ini. mencobai. Pembicaraan yang Jangan dari Saya tadi maupun ini kan ibu kita, tidak tahu kalau dia sedang ini ya. mencobai, Bu. Dia Iya, pengen betul, balik ke Tuhan betul. Yesus. Gini loh, Kalau pada Bos. akhirnya Iya, dia benar, mendustai, ya Tuhan yang tahu dia neraka atau tidak, bukan kita. Ya, sekarang ya benar. Kita ini Sekarang kan gini loh ranahnya ya. mencegah. Sekarang gini. Kita kan ranahnya kan Iya. mencegah saat ini, gitu loh. Belum kejadian, masih mencegah, gitu loh. Kan kita Iya, harus lihat benar. ranahnya dulu. Saat ini kan kita mencegah, Bro ya. Justin, ya. Pak Justin, Kecuali sorry, dia nanti- tidak tahu kebenaran. nanti salahnya Kecuali Justin dia ini tidak tahu Peter nanti. kebenaran. Kecuali Intinya dia belum begini, tahu dia kebenaran dari yang cerita seperti Justin, apa. dia pengen balik ke Tuhan Yesus. Kenapa persulit? Ya kalau balik, kalau enggak, Belum, udah dia kayak kan belum Nathan. kawin. Nah, Dia ini belum berarti kawin. ini logical fallacy kan. Ini kan baru cerita dia. Masa jawaban seorang Mr. Sila ini iya kan mau balik kalau enggak. Yang tahu Ya, itu nggak Tuhan, bisa, bukan karena jadi gini loh. menjengkal niatnya Justin Dalam sih. dalam pernyataannya dia sudah jelas ya, dia mengetahui itu salah, tapi dia tetap melakukan. Itu kan namanya Yang Bapak lalu dengar dari jawabannya, mulutnya. Bapak nggak tahu isi kan hatinya. akhirnya ngomongnya kan nggak tahu isi hatinya. Orang bisa Iya. dipercaya hatinya atau perkataannya. Betul, ada kemungkinan gini teman-teman. Ada kemungkinan aku juga jawab salah. saja. Kalau sudah betul, kenapa masih tapi? Itu kan namanya Begini, kan sudah ada- logical ini. Ada kemungkinan aku juga salah. Karena aku juga nggak tahu isi hati Justin. Ada Kalau iya kemungkinan kan Justin iya, ini kalau salah kan bentar salah. dulu. Gitu. Ini pikiran bijaksana. Dengar. Ada kemungkinan Justin ini emang bangsat gitu, emang brengsek gitu. Ada kemungkinan memang Justin ini emang dajal gitu. Tapi kita tidak pernah tahu isi hatinya. Yang kita tahu sebagai maksudnya, yang kalian tahu sebagai sesama umat Kristen adalah membiarkan dia datang pada keselamatan. Dan siapakah keselamatan itu? Yesus Kristus. Ya, karena saat ini Pada kita akhirnya ini kalau sedang- dia main gila, dia bercanda, dia menduakan, ya itu urusan dia. Dia karena yang masuk. itulah Kita tidak di boleh sini kan berbicara mempersulit. untuk mencegah. Kita kan saat ini berbicara untuk mencegah dia. Kita kan Tuh, mengatakan bahwa jangan Pak Boy seperti didukung itu. Wanes tuh, Pak. Pak Boy Gitu. Memang didukung Wanes tuh. betul. Kita kan saat Gini ini ya, kan gini, berbicara, gini. jangan seperti itu Bro Justin. Kalau kamu sudah mengetahui bahwa itu salah, lalu kamu tabrak, nanti dengan Ya tapi alasan, ayat-ayat saya belum dibantahkan dari nanti tadi. Kita kan kalau udah aku sepakat main balik, sola skriptura nanti bisa, gitu. bisa Yuk ini, gas. bisa balik lagi gitu kan. Itu namanya kan mencobai, ya mencobai Tuhan. Kan nggak bisa.
Itu. Iya, Jadi begini tunjuk Pak, sola jadi scripturanya begini, Pak. ditunjukin. Pak, Bentar ya. saya Ini bantah baru ya. sola scriptura ya. Aku belum tunjukin mengenai hasil dari konsili. Aku belum nunjukin aturan-aturan katekismus gereja. Aku belum nunjukin yang lain-lain mengenai ajaran di Loh luar gini sumber loh primer. ya, gini host, Ya. gini host. Silakan. Nggak ada satupun orang ya yang bisa mengatakan atau bisa menghakimi seseorang bahwa dia dosanya itu tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Nggak ada satupun manusia. Ya udah, Tetapi diskusi konteksnya di selesai, sini, host win. dengar, enggak. Tetapi konteksnya sekarang ketika Van Justin sudah mengetahui kebenarannya di awal, tetapi dia tidak melakukan dan masih menabrak apa yang sudah menjadi ketetapan, itulah salahnya. Harusnya dia tidak melakukan itu dong. Jadi, Betul. ya saya jawab dulu Pak. Saya jawab dulu ya. Jadi Singkat begini, 10 detik Pak. aja ya, 10 detik Ya. aja. Betul, Bu Gret, itu kita nggak bantah. Bahkan aku udah bilang, Justin itu mungkin dia berdosa di awal. Tapi apakah berdosa itu akhirnya melarang dia untuk kembali kepada Yesus? Kan tidak. Adam dan Hawa yang sudah menyakiti nama Tuhan aja, Tuhan Allah itu memberikan putranya yang paling dia kasihi untuk wafat di kayu salib demi manusia. Sekarang siapa kalian bertiga, wahai trio kwek-kwek? Tiba-tiba ngelarang Justin untuk kembali pada Tuhan Yesus. Ya, jadi saya begini itu, Pak. itu dijadikan alasan saya bertanya untuk begini, ke Pak. depan banyak orang yang melakukan Iya. hal itu, hal Begini, yang Pak. salah. Gitu Bentar loh. Pak Kak Graf. Jadi begini Pak, saya kasih contoh Pak ya. Jika di depan itu ada jurang, lalu Pak Justin tahu ada jurang di situ ya, Pak Superboy tahu ada jurang. Ketika Pak Superboy lompat itu yang salah siapa? Pak Superboy atau Tuhan? Pemberian Ya, kan? analoginya tingkat anak TK, kamu menyamakan iman yang tidak kelihatan dengan Enggak, jurang yang pelan-pelan, kelihatan Pak. di depan mata. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan Pak, Ya, belum itu selesai. analoginya tidak seimbang. Ini penistaan. Aku bisa rekam ya. Kamu menyamakan iman Kristen dengan jurang. Wow. Enggak, bukan jurang. Maksudnya jurang itu kan ketika dia memilih untuk berpercaya kan demi pernikahan, dia memilih untuk mengakui Tuhan lain. Nah kan begini Intinya Pak, jadi begini. ayat-ayat bentar Pak, nggak sampai 1 menit, jadi ayat yang Pak Justin ambil itu tidak boleh penafsirannya atau pemahamannya berkontradiksi dengan ayat yang lain. Nah kan saya sudah kasih ayat di awal, Tuhan Yesus mengatakan barang siapa yang menyangkal aku di depan Bapa, di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapa. Jadi penyangkalan terhadap Tuhan Yesus itu tidak boleh Pak, itu dosa menghujat Roh Kudus. Dan dosa menghujat Roh Kudus itu, kecuali Pak kalau konteks misalkan dia memang jarang masuk gereja, lalu dia gak tahu apa-apa, dia udah terlanjur lah, oke dia bisa kembali, itu nggak masalah Pak. Tetapi Sebelum kalau dia kamu sudah tahu, grateful ya, satu pertanyaan aja. Pak, aku setuju dengan ayatnya. Tuhan Yesus bilang siapa yang menyangkal ya, gitu di hadapan Bapak. Sekarang aku mau nanya Pak Grateful, jawab dengan jujur depan 160 orang. Yang bilang dalam ayat itu siapa? Kok Pak Grateful? Oh, aku Nah, kan sedang host- menyindir. Aku kan sedang menyindir Oh. kamu nggak ngerti itu sarkas. Ya ilah. Apa itu? Aduh, bedain sarkas sama satir aja nggak bisa, mau jadi debater agama. Dengar ya, Pak pintar Juragan. Aku mau alasan nanya. loh. Ini Mr. Boy. Dengar, ya Mr. Sila, kamu bukan Pancasila, diem. Jadi gini, Pak Juragan, enggak, ini pertanyaan yang esensial. Aku mau nanya, kamu jawab jujur aja. Habis ini Bu Grateful silakan. Yang bilang siapa menyangkal aku di depan nama Bapak itu siapa yang bilang, Pak Juragan? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus. Iya, yang berhak menilai hati Justin siapa? Ya Tuhan Yesus yang bilang firman itu. Kamu hanya sebagai penyampai. Jangan sampai gembala-gembala zaman sekarang ini yang sebagai penyampai malah-malah tiba-tiba main hakim jadi Tuhan. Nggak boleh. Tugas itu, kalian adalah bukan menyelamatkan itu. jiwa yang hilang, bukan mengeluarkan orang dari keselamatan Kristus. Ini Amin. host ini jago banget ngarahin pembicaraan Matius ke arah sananya. 15 Matius 15 ayat 18 begini, Pak, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itu juga nggak bisa kita bantah Pak. Tetap aja yang bisa menilai hati Tuhan, mau salah kecuali kamu atau apa ya, Tuhan. tetap diterjemah, tetap Aduh, ini udah 3 lawan dipertahankan 1 nih. pun tetap blunder gitu. Ini Iya. berarti kamu ingin menurunkan derajat Tuhan sama dengan kamu. Kamu manusia, baca di dia layar, Tuhan. baca di layar, Hey, tuh, di layar. dia Tuhan. Baca Yang di bisa layar. tahu hanya Tuhan, ya, gitu. Sebentar aku sesuaikan dengan bahasa Indonesia dulu ya, karena aku internasional banget anaknya. Bentar. Yang tahu isi hati Justin itu tuh Tuhan. Sebelum aku baca ayatnya, aku setuju sama Pak Juragan Mr. Sila. Aku setuju. Yang dilakukan Justin itu dosa, dosa Yang ya. kita- Bahwa, tapi kebetulan dia nggak bisa balik lagi ke Tuhan Yesus gitu. Ya bisa lah. Dialah jalan keselamatan dan hidup. Hanya Tuhan yang menilai isi hati Justin. Siapa kalian bertiga trio kwek-kwek tiba-tiba ngelarang dia nggak boleh Kita balik nggak gitu? pernah melarang. Ini namanya logical fallacy nih namanya. Iya, itu bukan melarang, Dia Pak. giring, ini
Ini hostnya namanya menggiring nih, hostnya Anda menggiring. mengatakan tentang logical fallacy, tapi sekarang Anda juga pakai itu. Enggak, karena intinya bahwa Justin berdosa dan dia Nggak ingin bisa, balik itu ke logical Tuhan. fallacy sudah. Nah, kalian nggak mau kayak gitu, gimana sih? Kita nggak Silakan, Bung pernah Grateful. melarang saat Van Justin mau balik. Kita nggak melarang. Saat ini kita memperingatkan, bro. Ya Kalau kamu udah, sudah kalau tahu memperingatkan, itu salah, memperingatkan aja, nggak ya usah dari melebar tadi kan sudah bilang berjam-jam kita dari tadi. memperingatkan saat ini. Sekarang Ya gini, udah, berarti diskusinya Van Justin sudah selesai. keluar atau Nggak belum? ada yang melebar, Kira-kira host. Oh, ya udah. Hostnya yang Van melebar. Justin itu sudah keluar atau belum? Kan belum. Ya udah Udah nikah atau diskusinya belum? selesai. Kan Cukup belum. cukup begini, Justin. Gitu. Kamu tolong ya, kamu dikasihi sama 3 orang ini, ya. Kamu sedang diperingati oleh 3 orang baik ini, ya. Trio macan ini mungkin mengingatkan kamu. Selesai udah. Kue katanya tadi. Kok sekarang jadi trio Ya macan? udah selesai. Karena Kan pada dia- akhirnya dia- yang bisa dia kan menilai tadi hati Justin nanya. hanya Tuhan. Dia nanya minta masuk. Ya udah kasih solusi aja. Ini juragan empang Lah, seakan-akan iya, Justin tuh makanya masuk ini neraka solusi. Siapa besok. sih? Emang ada. Ya udah, Emang ada sekarang tadi yang ngomong gitu. supaya diskusinya selesai, kalian bertiga tolong bikin permintaan maaf ke Justin pakai VT ya. Sorry ya, aku nggak ada ngomong gitu ya tadi ya. Ya Pak Juragan Sorry ya. Empang bikin permintaan maaf kepada Justin pakai VT ya. Itu Ya. Pak Juragan atau Mister Sila tuh Coba terakhir baca ayat ayatnya. itu tuh dikasih Nah, sama ini Kak ada Fen tuh. bantahannya nih dalam sola scriptura, aku baca Dikasih. langsung, aku temu ayatnya di bantahannya ada nih. Kalau mau main sekolah scriptura, ayo sama ateis ini, gas. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia. Aduh, panjang ya. Capung banget. Ya intinya begitu. Kalau ini sebagai nasihat intinya boleh, gitulah. sangat diterima. Karena 3 orang ini adalah 3 orang Kristen yang penuh cinta kasih, boleh mengingatkan. Sangat boleh gitu loh. Tapi Justin dan siapapun di luar sana yang aku host mau sampaikan, dosa adalah tempat manusia. Kecuali ketika Tuhan Yesus yang menjadi rupa manusia, dia diserupakan dengan kita tapi tidak dalam hal dosa. Hanya kita semua yang namanya manusia pasti berdosa. Ya, tapi kalau suatu saat kapanpun kamu ingin kembali dan masuk ke dalam keselamatan Tuhan Yesus, welcome. Tidak ada pernah satupun yang melarang, karena hanya Tuhan yang mengetahui rahasia hati. Tidak diperbolehkan satu Kristen pun mempersulitmu. Datang dan kembalilah pada Tuhan Yesus, karena dia jalan keselamatan dan hidup. Gitu. Nanti pada akhirnya kalau Justin atau siapapun dia bolak-balik, kan ada tuh ya kasusnya teman-teman. Aku nggak bisa bohong. Mereka demi karir, misalnya bintang sinetron atau apa, gonta-ganti agama antar Kristen antar keluar antar Kristen. Ada kan begitu? Aku tidak mendustai. Yang berhak menghakimi ya cuma Tuhan, bukan Superboy, bukan siapapun. Tuhan yang tahu pada akhirnya. Tahu kata Tuhan mungkin dalam kiasan ya, pelacur aja masuk surga kok. Karena hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Gitu ya. Jadi kalian Tapi bertiga bukan saya berarti sarankan daripada membenarkan Iya, itu gitu loh, host. tidak ada yang bilang Artinya, aku malah menyalahkan bukan, Justin loh. gini. Aku malah Iya, nyalain enggak, Justin gini. gitu. Bukan, jangan sampai yang seperti itu malah menggampangkan. Banyak orang karena yang seperti itu malah menggampangkan, mentang-mentang Loh. Tuhan ini pemaaf kayak gitu loh. Jadi menggampangkan. Ini ketakutan dari Ibu Grateful. Ini seakan-akan apa yang Superboy ngomong Saya itu mau berubah jadi bantah 10. dulu Pak. Bentar Bu Grateful, saya mau bantah. Ini seakan-akan yang gue bilang ini tiba-tiba jadi Allah gitu loh, langsung ditulis gitu loh. Enggak. Ini hanya kasusnya Van Justin, hanya case by case seperti itu. Dan kalau seandainya Van Justin di awal, aku salahkan loh. Yang dilakukan Justin itu salah ketika mendustai Tuhan dan segala macam. Tapi kalau pada akhirnya the point is Justin pengen balik ke Tuhan Yesus, yang tahu isi hatinya entah main-main atau tidak ya cuma Tuhan. Aku juga bisa salah loh ini. Tapi yang benar-benar tahu hanya Tuhan. Jadi saya mau bantah perkataan Pak Justin ya, bahwa nanti Tuhan yang menghakimi itu salah. Oh bantah Justin sih, harusnya bantah aku dong. Bantah Superboy. Ya ayatnya di mana? Oke, Dalam silakan. Yohanes 12 ayat 4-3. Coba Kak Grateful tolong. Bentar, Yohanes berapa Yohanes? Yohanes 12 ayat 47 dan 48. Yohanes 12 ayat 47 dan 48.
Oke, sebelum masuk, aku mau menjawab dulu ya. Yang lone wolf Pau di bawah ini entah Kristen susupan atau bukan, ini tidak ada penistaan ya. Mungkin teman-teman Kristen tahu ya, bahwa dalam Matius 21 ayat 31 sampai 32 itu ada firman-Nya. Ya, lone wolf Pau, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Dan seterusnya. Tentu ini dalam bentuk yang tidak bisa kita tafsir secara lurus. Ada ilmu tafsir yang harus kita buat. Biasalah seperti itu host, itu kan tukang femi soalnya. Oh enggak kita apa-apa lihat Mister, ya. enggak apa-apa Mister Sila. Malah aku lebih dekat sama Lone Wolf kok ketimbang kamu. Kamu kan baru hari ini datang. Iya. Canda ya. Silakan kalian bertiga mungkin habis ini mungkin fokus latihan dance aja ya Trio Macan ketimbang debat agama gitu. Katanya tadi wek-wek. Agak naik dikit kalian kayaknya cengkoknya lebih dapat ke Trio Macan. Lumayan lah, ya lumayan. Ya, ada yang bilang langsung klarifikasi. Memang betul. Nah, aku nggak tahu sama penginjilan yang lain, tapi sebagai pendeta maksudku sebagai seorang yang pemilik host, itu penyampaian firman tidak boleh dipelintir. Harus based on sola scriptura. Seperti itu ya. Aku salah ngomong ya teman-teman, jangan dianggap serius. Grateful, silakan ada yang mau disampaikan boleh. Nah itu, jadi ayatnya begini pada dalam Yohanes ini ya. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Nah Tuhan Yesus sudah katakan yang nanti menjadi hakim kita adalah firman Allah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi tadi kalau Tuhan Yesus sudah katakan barang siapa, jadi tadi tuh kita bukan melarang orang untuk kembali bertobat Pak Hos ya. Jadi ini kan kita lagi menegur. Jadi pertanyaan Justin itu tegas, kita jawab dengan tegas bahwa tidak ada konsekuensi bagi perbuatan dosa. Dosa tetap dosa. Bukan sama ayat ini aku setuju. Sama ayat ini aku setuju, keren. Yang aku nggak setuju itu kalian bilang untuk mengingatkan. Enggak, kalian bertiga keroyokan kok. Kasihan Justin, kalian bertiga siapa? Anak STM kalian, main keroyokan. Kalau negur satu orang aja, ini 3 orang anak-anak logical falasi lagi nih, hostnya dari tadi logical falasi terus. Mana narasiku? Coba buktikan dulu host. Ini aku nggak terima loh kalau disangkut pautkan dengan orang-orang lain nih. Ya udah terima aja kalau coba abang Ko bilang Daniel terima, open terima. mic. Ko Daniel biar kita tahu Ko Daniel di posisi kita atau enggak. Kalau ketiga kita jadi vokal 4 orang. Oh boleh Biar boleh kita tahu. Bang Jonathan Coba Ko Evan, Daniel boleh. ngomong. Coba Ko Daniel dari tadi di atas jadi perabot aja gitu. Coba mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Jadi Ko berhala Daniel, dia. Iya loh. Nama aja Koko, nggak pernah ada pause dari tadi. Silakan Ko Daniel. Ya. Ko Daniel. Ko Daniel, sipit doang nggak ada TikTok Universe, canda. Ko Daniel. Jangan sampai aku panggil Ku Daniel ya. Waduh. Host jadi berarti kalian nggak tahu hostnya nih. Ini kebetulan debater Kristen. Kalau yang debater Muslim, pasti tadi aku udah masuk dari Al-Quran. Kalau yang Buddha atau Hindu, pasti aku udah masuk di Tripitaka atau Weda. Canda seperti itu. Supaya hidup diskusi kita seperti itu ya. Van Justin ada yang mau disampaikan? Monggo, silakan Van Justin ya. Kamu sebagai yang melempar bola panas ini, kamu boleh kok merasa kamu diserang sama 3 orang ini, boleh. Mau Ya. Nggak gini host. Aku lebih penasaran ke siapa yang dimaksud sama Justin ini, Bu Yuni Nah, kan? kalau itu aku belum tahu. Itu aku belum tahu. Gitu. Coba gimana? Justin, kamu jangan nangis di pojokan. Iya, Tolong dong, iya. coba. Ya bukan Bu Yuni lah, bukan Bu Yuni. Oh ya sudah, kalau begitu. Bu Yuni. Cuman memang Kan saya juga selesai. gini, saya juga sudah jalin 4 tahun, tapi memang beda agama. Kita nggak peduli yang detailnya, kita nggak penting. Yang penting Oh, bukan iya. Bu Yuni udah. Itu pertanyaan Ya. Bu Grateful. Oh ya, tahu. Gitu. Cuman maksudnya saya minta solusi. Oh iya, Tadi- solusi udah, ya teguran udah dikasih. Ya, Seperti itu untuk Saya minta mengingatkan. solusi, dapatnya teguran kan. Ini dari tadi ya, seperti Van Justin. Tapi kamu dilus-elus- jujur Justin, yang lebih dilus-elus masuk dari sama aku kan, Superboy, ketimbang 3 lalu orang barbar tiba-tiba ini. dibanting loh. Enggak. Loh, sekarang gini, solusinya kan nggak cuma satu kan dari semuanya tadi itu.
Semalam kan Begini, sudah Pak. saya ngomong kan, Boy. Pak, benar Pak Justin, begini Pak Dari host. tadi Kalau kita tadi, ngomong ini katanya bukan kalau- solusi nih. ya Aduh, kalau astaga. tadi Pak Kalian Justin sesama mengatakan bertiga aja begini. saling potong loh. Begini Pak Boy. Kalau tadi Pak Justin katakan, saya sudah terlanjur gini nih, saya sudah terlanjur menikah. Nah pasti kita arahkannya lain. Kita pasti bilang dia bertobat dan sebagainya. Tapi ini kan dia belum terlanjur, makanya kita tegas biar dia tidak terlanjur. Gitu loh. Kalau tadi dia bilang, Bang, aku sudah terlanjur nih, nikah begini, aku waktu nikah begini. Aku pindah agama dulu sebentar baru begini. Nah, kita pasti menyarankan dia untuk bertobat sungguh-sungguh. Ya Gitu loh, sudah, Pak. kan konsepnya kan mengingatkan. Sudah dong, kenapa tiba-tiba butuh validasi banget? Udah dong, udah kita terima mengingatkan. Udah, Van Justin pun udah terima, kenapa kejar terus? Seperti itu, ya, gitu. Van Justin gimana? Udah terjawab ya dari hostnya maksudnya. Kalau Ya, dari ya. 3 orang ini aku tahu kamu cuma kena tekanan mental ya dari 3 orang ini. Ya, betul. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Saya juga bisa diam, mendengarkan. Kamu laki-laki kayaknya agak kurang laki ya, nggak bisa apa-apa, cuma diem aja. Kamu boti ya, Justin. Mau gimana, host? Kita kan dibenturkan dengan agama ini soalnya. Iya Kita loh nggak Kak bisa jawab Grateful, apa-apa. dia kan laki harus lebih apa gitu loh, kok diem aja sih? Saya sih punya solusi lain. Tadi gini. Tadi kan di awal di awal kan aku sempat ngomong kan untuk rasa mencintai seseorang itu kan kembali terhadap free will atau kehendak bebasnya masing-masing orang itu. Ketika kamu memilih mencintai dia dan itu iman berbeda, ya itu pilihanmu gitu. Tapi ketika suatu hari nanti ada ujian atas cinta itu, kembali lagi jangan menyalahkan Tuhan karena itu adalah kehendak bebas pilihan kamu. Tadi di awal kan aku ngomong gitu. Betul, di awal tuh Kak Grateful udah benar, hanya terpengaruh sama 2 orang laki-laki Casanova nggak ini. ada. 2 orang bajingan ini membawa Kak Grateful ke jalan yang salah. Si Juragan sama ini 2 racun di bawah ini loh. Kak Grateful tuh di awal udah benar, tapi 2 racun di bawah ini ya, Tika Tinggi ini, Titu ini merusak Kak Grateful ya. Seperti itu. Ya. Kan gini, Boy, sudah 2 kali kan saya tanyakan hal ini kan, Boy. Silakan. Solusi pertama kan saya bilang bagaimana kalau saya isi dulu biar dia bisa ikut. Ya kalau kayak gitu emang Tapi kamunya nggak boleh. kimbe. Ya itu kan nggak boleh, katanya nggak boleh. Kalau jawaban gitu emang agak pukima dikit kau Justin. Itu bukan masalah agama, kok ngerusak anak orang, anak gadis orang, nggak boleh. Silakan teman-teman, ada yang mau lagi boleh. Kalau dengan alasan hamilin dulu itu kita nggak perlu ke agama ya. Siapapun adat manapun tidak boleh merusak anak perempuan orang. Tidak boleh. Aku yakin semua setuju ini. Tidak boleh merusak anak perempuan orang. Gitu. Tapi justru gini ya, yang jadi yang perlu direnungkan ya. Kalau memang sudah berjalan 4 tahun, kenapa kok sorry ya, kenapa kok dia belum bisa memilih gitu loh, kalau memang imanmu Justin yang lebih baik. Terus terang seperti dia itu. memilih Bu Grateful untuk ikut saya, terus terang. Tapi terkendala orang tua. Terkendala di bapaknya dia. Berarti solusinya gampang Kak Grateful ini. Kan Makanya ini saya si bilang ceweknya solusi kan mau pertama, kan. kan solusinya. Ya bentar, kau dengerin Iya. dulu ya. Biar supaya jangan terlalu pau Berarti gitu loh, pada dengerin. intinya sudah satu agama nantinya. Iya, kalau begini satu ini mau. solusinya gampang. Kan perempuannya udah mau terkendala orang tuanya. Ya habisin dulu orang tuanya, kan segampang itu. Biar nggak ada lagi gitu loh yang menghentikan langkah cinta kalian. Cinta itu buta, the Nanti power of love. bertobat gitu ya, nanti bertobat Iya, gitu hancurkan semua penghalangnya gitu loh. Mulai dari orang tuanya gitu loh. Ini Aku berarti punya kamu solusi, laki-laki Pak. nggak punya mental. Berarti kan punya belum solusi, bisa Pak. ambil hati orang tuanya juga. Nggak, aku punya solusi Pak Justin. Jadi Pak Justin undang orang tuanya yang tidak setuju naik di room ini, diskusi sama saya, bahas Tuhan siapa yang paling benar. Nanti Pak Boy yang Setuju moderator. banget Bang Mosat, Bang Juragan Empang. Setuju banget. Setuju ya, setuju seperti itu. Ya, lagian Justin ini mengatasi satu perempuan yang dia cintai aja harus menyibukkan 100 orang di TikTok gitu. Kau mendingan hidup selibat deh, masuk Katolik jadi pastor gitu, gak usah menikah kau. Ngurus satu perempuan aja ribet banget. Ya Justin ya, seperti itu. Kau udah pernah ciuman sama dia belum Justin? Cuman batas pegangan tangan doang. Aduh nggak main, aduh.
Aduh, laki-laki Pandus nggak hidup. tangannya. Aduh, laki-laki nggak hidup, nggak main banget. Nih, teman-teman, nggak usah ketakutan dia bakal mendustai Tuhan, nggak usah. Boro-boro dia tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, grepe-grepe ceweknya aja dia nggak berani. Udah, nggak mental dia. Boro-boro mau tinggalkan agamanya. Cium ceweknya aja nggak ada ini, kok nggak bangun kok. Udah. Seperti itu ya. Dan semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Masa sih 4 tahun cuma pegangan tangan? Tuh, coba. Tangannya saya pegang ke atas kepala dia maksudnya. Saya naikin Terus? tangannya di atas kepala tuh saya pegangin. Terus dorong ke bawah gitu maksudnya. Astaga. Aduh Justin, tenang teman-teman. Dari suara kamu aja nih bisa kedengeran ukuran kamu tuh cuman kayak botol Kutex. Gak usah pamer Justin, udah full pun cuma 2 cm. Ya? Aduh, pamer banget. Tapi tetap teman-teman adik-adikku yang belum sah secara hukum dan agama tidak boleh di luar batas ya. Tetap jagalah kekudusan dirimu karena dirimu itu adalah bait Allah dalam manifest tubuh manusia. Betul, Harus betul. dijaga kesucian tubuhmu. Betul. Seperti itu. Ini bagus banget. Di mana itu? Aku izin besarkan ya. Ah, pengen pantai. Tuh. Mending liburan deh kamu, Van Justin. Itu di mana? Itu di mana Mbak Gretel? Ini di bagus Balikpapan, guys. Bagus, sebagus itu. Bagus banget. Lebih bagus daripada mentalnya Justin ya. Tuh. Iya. Di Pantai Kemala ini namanya nih. Hah, Pantai Kemayu? Kayak Justin dong. Astaga. Ya sudah, kita off cam lah. Sudah ya. Oke, teman-teman, aku ada satu, mungkin kita mau ngebahas apa lagi, boleh teman-teman, silakan ya, teman-teman lain. By the way, terima kasih untuk Pak Juragan, Mr. Sila ya, udah membantu mengingatkan Justin untuk tetap on track. Itu sebuah hal yang baik. Terima kasih. Dan untuk Ibu Grateful, next time pilih temannya itu pilih-pilih ya. Jangan salah bergaul sama 2 perusak seperti di bawah ini ya. Gak ada loh, aku gak ada ini loh, ikut-ikutan siapa-siapa loh. Ya, Tapi seperti thank you. itu. Ya Emang sudah, benar kalau itu, benar. kalau sudah selesai, maka saya izin turun. Kita selesai topik yang tadi, Mr. Sila. Iya, makanya. Kalau Mr. Sila masih ada yang lain boleh gitu. Selamat sore, selamat datang Om Burhan. Kiu kiu. Selamat sore. Selamat sore. Salam. Ya. Salam. Sebelum Om Burhan mulai bicara, Om Burhan, nanti kalau mau berteman sama Grateful sama Justin aja ya. 2 yang di bawah tolong dijaga. Karena nanti takutnya salah pergaulan. Silakan Om Burhan, monggo. Kalian pada ngobrol. Bang Mosad, Bang Di Sila, canda tadi ya. Silakan. Akunku hangus Om. 2 akun ya. Iya, satu lagi tuh keblokir ya udah lenyap sudah akunnya satu kali kena lagi. Permanen. Iya, Bukan, satu lagi permanen. minggu kan? Seminggu Iya, kan? yang 1 minggu kalau ke banned lagi udah itu udah permanen udah. Sudah ada peringatan merah ya? Udah peringatan merah yang kedua kali. Oh gitu. Nanti kalau udah permanen aku ganti nama lagi bukan Burhan. Apa Blokir tuh? permanen 2 namanya. Aduh, ketawanya buat semangat. Om, aku follow ya, Love Chan. Ya boleh, terserah aja, nggak follow juga nggak apa-apa. Followerku 40.000 ini canda. Kak Grateful Tapi jadi yang akunmu Jadi ini keinget udah masa-masa aku sekolah follow ternyata, Bro Burhan. Udah aku follow ternyata. sebentar ini Sila siapa ya? Tar. Bintang ini ya bukan? Iya. Ini Bintang kan? Iya, Pak iya. Bintang. Iya. Baku Polo. Kenapa Om? Oh ini Pak Kenapa, Om? Bintang. Oh ini Pak Bintang Dia ya? itu. Oh. Iya, host. Aku nggak hafal suara. Ini kan Pak Bintang yang 3 bulan lalu videonya tersebar di TikTok kan? Canda Pak Bintang. Lanjut. Salam kenal. Saya Superboy. Saya anak baru di sini. Mohon tuntunannya. Silakan dilanjutkan. Kebalik saya yang salam kenal. Oh. Ini Bro Sila ini sekampung sama aku nih.
Sekota kita ya. Ya, ya. Sekota. Nama panjangnya tahu nggak Bang Boy? Silaturahim. Sudah kuduga. Aku udah nebak memang. Astaga. Silakan ya teman-teman, mau ngobrol apa lagi boleh. Nanti sedikit lagi tema berganti Tadi- ya, tema sosial juga gitu. tadi- Silakan Om Burhan. Kenapa Om? Tadi mau komen ini si Kores tadi, aku kan jatuh ya. Terus akunku aku lupa passwordnya apa yang lain. Sayangnya itu ya, teman-teman Muslim ya kasih sorry ya, bukan Om Burhan menghina Kores, tapi tadi debatnya itu bagus banget ya, bagus, datanya ada, tapi sayang Allah tidak memberikan sinyal kepada Kores, jadi terpaksa harus kalah secara tidak terhormat ya, gitu ya Om Boy ya. Ya, betul. Dan itu udah selesai, kita tidak membahas itu. Gak lagi. boleh Seperti Om itu. Burhan. Om Burhan nih kayak nggak tahu aturan room ini deh Om Burhan. Tolong ya. Aku sendiri sebagai pemilik roomnya kesel loh dengan roomku sendiri. Jujur loh, Om aku aja Burhan. benci sama Superboy ini. Tapi Kak Grateful, aku mau nanya, itu Apa tuh? namanya masih Jimbaran atau sudah berubah itu tadi tempat itu? Kok Jimbaran sih? Dulu kan Jimbaran namanya Kemala. kan? Kemala dong, Pantai Kemala. Iya, yang tempat jualan tuh namanya Jimbaran kan, sempat namanya Jimbaran kan. Sekarang iya, Kampung benar, Pasir benar. ya. Iya. Sekarang Kampung ya, restonya dulu itu, sekarang Kampung Pasir. Oh, iya. Ini pasti orang-orang ini pada nggak ngerti Om. Jadi pengen ke Parangtritis nih Om Burhan, gara-gara lihat pantai tadi, Aduh, nyari si Ronald. Aku loh yang harusnya tersinggung loh, dibilang minta-minta paus loh. Aduh kacau ya. Ini gara-gara Bro Van Justin ini ya, kita udah dibilang trio kwek-kwek, udah dibilang trio racun, udah Trio dibilang macan. Iya itu trio loh. macan, duo racun. Tapi Van Justin nggak kasih apa-apa ke kita ya. Iya. Boro-boro ngasih perjuangan buat pacarnya aja nggak bisa, kok apalagi materi. Seperti itu ya. Itu saya Kita, kasih kopi Om, saya kasih kopi. Duh, menurut gue mending nggak kasih deh, makin malu tau nggak? Mending nggak usah sih, iya, mending nggak usah sih. Kayaknya rasa geli pun nggak dapet gitu loh. Astaga, Van Justin. Kasihan yang jadi calon istrimu. Itu pun kalau jadi ya. Ya kita doakan jadilah. Kan Aku biar nggak doakan sia-sia jadi. gitu loh. 4 tahun nggak sia-sia, apalagi Iya, kan aku doakan jadi. Jadi sama siapa? si nih? cewek kan juga sudah mau Iya nih, gitu iya kan nih. ya. Harus diperjuangkan lah, Bro. Nah, begitu. Ini kok di Bro Justin. Iya bang. Ya harus diperjuangkan lah. Udah 4 tahun masa sia-sia sih. Apalagi yang perempuan udah mau kan, ya berjuang dong. Ya bang, pasti bang. Kan ini ibunya kan sudah oke sih, cuman bapaknya doang yang belum. Gampang Salah. aja itu sudah. Bang Bisa. Justin, itu sama Bu Yuni gimana jadinya? Bu Yuni Ini kan, emang aduh, lebih condong kemana nih? saya udah enggak. Sama Bu Yuni. Bu Yuni udah hianatin saya bang, Om Burhan. Oh. Itu sebetulnya sepatu siapa jadi? Ya itu sepatu terkuak. itu yang menjadi pertanyaan kan. Orang-orang fitnahnya ke saya, padahal saya juga heran kok bisa ada sepatu cowok di situ ya. Gak mungkin sih, Bu Yuni. Jadi gantinya siapa? Udah ada? Udah Gantinya? ada. Oh, udah ada. Iya. Warga TikTok juga? Warga TikTok nggak? Iya. Jangan-jangan Josie, bukan? Bukan. Aduh. Bu Yuni selingkuh sama Bang La. Waduh, Pak Ladusing jangan-jangan. Bang Lanya, Bang Ladusing, bukan?
Maksa banget. Tapi kemudian aku tertarik akan satu hal ya, teman-teman. Karena kalian ini kan tanpa hostnya memang ini ya. Oke, topik berikutnya ini sebenarnya pernah menjadi topik 4 bulan yang lalu. Dan mungkin teman-teman yang sekarang lah, Om Burhan kemana? Menit lagi, mungkin lagi, menit lagi. Masa kena lagi sih baru naik? Gue yang udah Bumi kan? berjam-jam, oten kabur, oten kabur, Oten linu, kabur. linu, linu, linu. Tuh yang bilang gue memihak ya, semua orang gue bully di atas ini. Ya, welcome back. Waduh. Kok ke Bennett terus ya di sini ya? Enggak ke band dong, kan bisa turun. Seperti itu. Nah teman-teman, mungkin sambil kita ngobrol bebas ya, ini ada satu topik yang pernah dibahas di aku ini tertanggalnya 12 Juni, berarti berapa bulan yang lalu lah, hitung sendirilah. Ini adalah salah satu topik dari program saya, Superboy Bicara Terbuka. Dan mungkin waktu itu teman-teman follower baru belum join. Nah ini saya akan buka lagi karena waktu itu tidak selesai dengan baik, soalnya aku ketiduran. Bukan aku ketiduran sih, tetapi itu sampai 2 hari 2 malam diskusi ini. Oke, ini adalah topik diskusi berikutnya. Silakan ada di layar.